Oke, kita lanjut lagi ke materi berikutnya, yaitu tentang pemeriksaan. Sorry, saya present lagi tadi, saya exit. Pemeriksaan perkiraan laba rugi. Oke ya. Jadi tadi kita sudah pelajari tentang beberapa prosedur pemeriksaan untuk eh, neraca. Jadi laporan neraca seperti dari awal kita sudah periksa kas, piutang, kemudian aktiva, ada hutang, kita periksa juga ada biaya dibayar di muka. Itu sudah periksa sebelumnya. Jadi sekarang kita ke laporan laba rugi. Jadi tadi sudah kita fokus di neraca, kita sekarang ke laporan laba rugi. Jadi di laporan laba rugi ini sebenarnya kita meriksa apa sih, itu pertanyaannya. Nah, di laporan laba rugi pastinya kita harus meriksa dua hal, yaitu bagaimana pendapatan di dalam sebuah perusahaan dan bagaimana beban atau biaya yang ada dalam perusahaan tersebut. Jadi yang kita periksa adalah pendapatan dan bebannya. Oke, kita lanjut. Jadi perkiraan laba rugi atau profit and loss account itu terdiri dari perkiraan pendapatan operasi, harga pokok penjualan, beban operasi, pendapatan dan beban di luar operasi, dan pos luar biasa. Jadi ada pendapatan yang sifatnya pendapatan operasi, berasal dari operasional perusahaan, kemudian ada harga pokok penjualan atau HPP yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, itu terjadi karena ada penjualan barang, kemudian ada beban operasi, kemudian ada pendapatan dan beban di luar operasi, misalnya pendapatan di luar operasi adalah pendapatan bunga bank, kemudian ada beban di luar operasi misalnya adalah beban administrasi bank, dan ada pos luar biasa. Contohnya kalau pos luar biasa itu nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Tapi pemahaman pos luar biasa itu adalah pos-pos yang tidak sering terjadi atau istilahnya itu terjadinya secara insidental, jarang terjadi dalam sebuah perusahaan. Oke. Kemudian entitas itu menurut SAK etap, entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon, penjualan, dan potongan volume. Kemudian saya lanjut aja. Nah ini pendapatan itu ada yang berasal dari pendapatan operasional perusahaan, ada pendapatan yang berasal dari bunga, royalti, dan dividen. Nah, apa sih pemahamannya? Kita baca dulu pengertiannya ya. Entitas harus mengakui pendapatan yang muncul dari penggunaan aset oleh entitas yang lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen atas dasar yang ditetapkan ketika ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas, dan dua, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. Oke. Kemudian entitas harus mengakui pendapatan atas dasar. Oke. Kalau dia bunga harus diakui secara akrual. Kalau dia royalti harus diakui dengan menggunakan dasar akrual sesuai dengan substansi dari perjanjian yang relevan. Kemudian kalau dividen dia harus diakui ketika pemegang saham untuk menerima pembayaran telah terjadi. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tentang kebijakan akuntansi. Oke. Di mana pengungkapan? Entitas itu harus mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengungkapan pendapat atau untuk pengakuan pendapatan, termasuk metode yang digunakan untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Oke. Jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan yang diakui selama periode tersebut termasuk pendapatan yang berasal dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti, dan dividen. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau jasa yang tercakup tercang, tercakup ya dalam setiap kategori signifikan dari pendapatan. Oke. Jadi gini. Jadi setiap perusahaan itu memiliki eh, kebijakan pengakuan pendapatan yang mungkin berbeda-beda. Contoh nih, kalau di perusahaan saya pengakuan pendapatannya adalah dengan cara amortisasi. Jadi saya itu pendapatannya sifatnya lebih ke pendapatan diterima di muka. Jadi saya lebih dulu mendapatkan uang, baru kemudian saya amortisasi pendapatan diterima di muka itu menjadi pendapatan. Itu yang ada di perusahaan saya atau di kantor saya. Nah, mungkin di perusahaan lain pengakuan pendapatannya berbeda. Misalnya nih,
ada penjualan, ada sebuah toko misalnya, toko elektronik misalnya. Pengakuan pendapatannya di dalam toko itu mungkin berbeda-beda. Contohnya gini, misalnya ada perusahaan yang mengakui pendapatannya dengan prinsip FOB shipping point. Misalnya kayak dia jualan online gitu ya. Jadi kalau barangnya sudah dikirimkan atau nyampe di jasa pengiriman, dia sudah mengakui itu sebagai pendapatan. Ada perusahaan seperti itu. Tapi ada juga perusahaan yang menerapkan prinsip FOB destination point. Jadi ketika barang sudah nyampe di customer baru diakui sebagai pendapatan. Jadi tipe perusahaan itu berbeda-beda cara pengakuan pendapatannya. Oke, ada perusahaan yang menggunakan FOB shipping point. Jadi misalnya saya jualan barang nih kepada salah satu mahasiswa. Ketika barang itu sudah nyampe di jasa pengiriman, misalnya Tiki misalnya gitu ya atau JNE, saya sudah mengakui penjualan itu sebagai pendapatan. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang perusahaan yang barang tuh harus nyampe dulu di rumahnya customer baru diakui sebagai pendapatan. Nah, itu Anda sebagai auditor harus mengetahui dulu kebijakan akuntansi di perusahaan itu pengakuan pendapatannya seperti apa. Karena itu akan menentukan nanti prosedur audit yang akan Anda lakukan seperti itu. Oke ya, lanjut. Kemudian kalau keuntungan dalam sebuah perusahaan itu tidak hanya berasal dari pendapatan operasional, tapi bisa saja keuntungan itu berasal dari penjualan aset tetap, gain on sale of fixed asset. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi ada kemungkinan kita mendapatkan keuntungan dari penjualan aset tetap dalam sebuah perusahaan. Oke, kemudian dari tukar tambah aset tetap tidak sejenis, misalnya kita tukar motor lama kita dengan motor yang baru. Kemudian ada keuntungan selisih kurs, itu gain. Itu juga beberapa hal yang bisa menambah pendapatan bagi perusahaan. Keuntungan selisih kurs, foreign exchange exchange gain gitu ya. Kemudian ada pos luar biasa. Nah, ini maksud saya, pos luar biasa maksudnya kerugian atau keuntungan yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak normal dan tidak sering terjadi. Misalnya kalau kerugian dalam pos luar biasa, misalnya ada kebakaran di suatu gudang milik perusahaan, itu kan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Itu masuk dalam kategori pos luar biasa. Kemudian ada harga pokok penjualan, itu jumlah yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh barang yang terjual atau untuk produksi barang yang terjual, cost of goods sold bahasa Inggrisnya. Kemudian ada beban operasi, operating expense, itu terdiri dari beban penjualan atau selling expense dan beban umum dan administrasi. Itu pengertian-pengertian. Nah, sekarang kita lanjut ke apa sih hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita menjadi seorang auditor dalam memeriksa pos-pos yang ada di laba rugi. Yang pertama, kita harus pastikan adalah kita menerapkan prinsip konservatisme atau kehati-hatian dalam pengakuan pendapatan dan beban. Jadi kalau konservatif itu kalau dalam bahasa awamnya itu istilahnya kita tidak sesumbar. Nah, itu sesumbar. Mungkin bahasa yang pas atau kata yang pas ya, kita ada sumber. Jadi kalau ada pendapatan yang belum pasti terjadi, kita belum boleh mencatat itu sebagai pendapatan di perusahaan. Tetapi kalau sudah ada biaya yang walaupun belum pasti terjadi tetapi diperkirakan akan terjadi, maka kita harus mencatatnya sebagai beban. Jadi kalau orang bilang itu mungkin lebih ke hati-hati ya. Jadi kalau dibilang itu kita lebih menakar risikonya dibandingkan dengan keuntungan yang kita dapatkan. Itu lebih hati-hati. Jadi prinsip kehati-hatian itu sangat dipentingkan dalam akuntansi. Jadi kalau ada pendapatan yang mungkin belum kita akan terima atau belum pasti pendapatan itu akan kita terima, kita nggak boleh mengakui sebagai pendapatan. Tetapi untuk biaya yang walaupun biaya itu mungkin belum akan terjadi atau belum pasti terjadi, tetapi ketika kita memeriksa, ketika kita menganalisis itu, oh ini kayaknya sih mungkin terjadi, walaupun cuma 10% mungkin terjadi, kita harus sudah mengakui biaya itu di laba rugi kita. Contohnya misalnya garansi untuk penjualan produk barang-barang elektronik harus di-accrue per tanggal laporan posisi keuangan. Jadi kalau kita jualan barang elektronik nih, kemudian kita ada memberikan garansi setahun misalnya kayak gitu. Nah, kira-kira berapa biaya perbaikan yang akan kita tanggung, itu kita sudah harus catat
sebagai beban yang ditangguhkan kayak gitu ya. Sebagai beban atau kita accrue istilahnya dia. Beban yang istilahnya apa ya? Kalau kita gampangnya itu kayak kita sisihkan dulu duit kita sekian, kalau nanti kita harus mengeluarkan uang ini untuk membayar garansi dari barang yang kita jual kepada customer kayak gitu. Nah, itu prinsip kehati-hatian istilahnya atau prinsip konservatisme. Kemudian ada konsep matching cost against revenue. Nah, ini dia penting. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya atau beberapa kali di mata kuliah bahwa konsep matching prinsipal ini sangat penting. Jadi setiap ada beban pasti ada pendapatan, setiap ada pendapatan pasti ada beban. Tidak mungkin ada pendapatan tanpa adanya beban. Dan sebaliknya tidak mungkin ada beban apabila tidak ada pendapatan. Seperti itu. Itu sangat penting sekali. Jadi sama kayak Anda kerja lah misalnya. Tidak mungkin Anda dapat uang kalau Anda tidak bekerja. Tidak mungkin Anda akan dapatkan nilai bagus ketika Anda tidak belajar. Seperti itu dalam perusahaan pun sama. Jadi tidak mungkin kita akan ada pendapatan kalau kita tidak mengeluarkan biaya untuk memproduksi barang. Seperti itu. Itu namanya konsep matching principle. Jadi contohnya kayak gini misalnya. Jadi kalau kayak saya di perusahaan itu kan prinsip saya adalah pengakuan pendapatannya pendapatan diterima di muka. Jadi saya terima dulu duitnya baru saya amortisasi setiap bulan. Nah, amortisasi setiap bulan itu saya lakukan dengan cara saya sudah menghitung berapa beban yang saya keluarkan setiap bulan baru saya amortisasi pendapatannya. Sama kayak orang nerima uang kos dibayar di muka. Jadi misalnya dia bayar setahun. Jadi dia sudah terima uang setahun, ibu kosnya. Kemudian setiap bulan dia amortisasi sebesar beban atau kewajiban yang sudah dia lakukan. Dia amortisasi. Itu namanya matching principle. Jadi setiap ada kewajiban pasti ada haknya. Itu kita harus pastikan dalam sebuah perusahaan. Jangan sampai nanti ada pendapatan tapi nggak ada bebannya. Atau ada beban tapi tidak ada pendapatannya. Jangan sampai seperti itu. Oke ya. Itu matching principle harus kita jaga. Oke. Kemudian penjelasan berikutnya, waktu yang digunakan untuk memeriksa perkiraan pendapatan dan beban atau pos-pos laba rugi tidak sebanyak waktu yang digunakan untuk memeriksa pos-pos laporan posisi keuangan atau neraca karena beberapa alasan sebagai berikut. Oke, ini penting nih. Jadi kalau kita memeriksa pos-pos laba rugi itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena kita sudah memfokuskan kemarin audit kita atau pemeriksaan kita di laporan neraca. Jadi di laporan neraca itu sebenarnya sudah mencakup beberapa pos-pos laba rugi. Jadi nggak perlu banyak kita meriksa laba rugi. Contohnya misalnya di sebelah ini. Jadi pos laporan keuangan dan neraca misalnya kita ngecek kas. Jadi di pos laba rugi sebenarnya kita pun sudah mengecek selisih kas. Kemudian kalau di persediaan kalau kita bisa memeriksa akun persediaan, di sini ya persediaan ini kita meriksa akun persediaan, ke laba ruginya kita pasti cek ke harga pokok penjualannya, itu hal yang mirip-mirip. Kemudian kalau kita cek fixed asset atau aktiva tetap, di laba ruginya kita akan cek ke biaya penyusutannya. Jadi biaya penyusutannya sebenarnya kan kita sudah cek ketika kita meriksa akun aset tetap, jadi sudah nggak perlu lagi kita cek ini di laba ruginya, seperti itu maksudnya. Jadi kalau kita cek laporan laba rugi itu sebenarnya waktunya lebih sedikit dibandingkan dengan kita mengecek akun-akun di neraca seperti itu. Kemudian yang kedua pada waktu melakukan tes transaksi atau test of recorded transaction sekaligus diperiksa pos-pos laba rugi. Jadi ini benar juga. Jadi kalau kita lakukan beberapa tes transaksi, misalnya ada cash disbursement test. Jadi cash disbursement itu bahasa Indonesianya adalah pengeluaran cash disbursement, pengeluaran cash, tes pengeluaran cash. Jadi kita pun sebenarnya sudah mengecek ke laporan laba ruginya. Jadi kita sudah cek beberapa biaya. Kenapa? Karena biaya itu kan mengeluarkan uang. Jadi ketika kita sudah mengecek pengeluaran uang di akun neraca, sebenarnya kita pun sudah mengecek ke biaya-biaya yang sudah di laba rugi seperti itu. Simpelnya kayak gitu. Oke. Jadi kemudian ada tes yang lain, misalnya tes ini tes purchases test, jadi tes pembelian. Di laporan laba rugi kita cek ke pembeliannya. Kemudian ada payroll test. Payroll ini adalah penggajian. Jadi kalau kita tes penggajian, sebenarnya kita pun sudah mengetes ke pos-pos biaya gaji dan upah seperti itu ya. Itu penjelasannya. Oke. Kemudian audit prosedur atas perkiraan laba rugi yang bisa dijalankan adalah pertama prosedur penelaahan analitis.
Kemudian menganalisis beberapa perkiraan laba rugi yang penting dan ada kaitannya dengan perhitungan pajak. Oke, jadi melakukan pemeriksaan data subsequent payment dan subsequent collection. Oke, jadi gini. Jadi saya akan jelaskan sebentar. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah analytical review procedure atau prosedur penelaahan analitis. Jadi di pos laba rugi itu yang saya pernah lakukan sebelumnya ketika saya menjadi auditor adalah saya coba tes dengan tahun lalunya. Jadi pendapatan tahun lalu saya bandingkan dengan pendapatan tahun ini, beban tahun lalu saya bandingkan juga dengan beban tahun ini. Jadi itu namanya penelaahan analitis. Kenapa itu saya lakukan? Untuk melihat apakah ada nggak kira-kira kecurangan yang terjadi. Kalau misalnya kayak gini nih, maksud saya gini. Kalau misalnya di tahun lalu dan tahun ini sebenarnya secara kondisi ekonomi itu nggak terlalu berubah. Jadi nggak terlalu berubah, kemudian kondisi perusahaannya pun stabil, kan seharusnya pendapatan ataukah beban perusahaan itu segitu-segitu aja. Artinya kalaupun dia meningkat nggak terlalu tajam, kalaupun dia menurun juga tidak terlalu curam penurunannya. Karena kondisinya stabil. Harusnya seperti itu. Tapi kalau misalnya terjadi, ternyata tahun ini tuh pendapatannya mengenjot tinggi sekali ataukah bebannya eh, me, apa istilahnya membesar atau lebih besar dengan tahun lalu yang sangat jomplang itu istilahnya. Itu saya harus pertanyakan kenapa itu bisa terjadi. Padahal kondisi ekonominya stabil, nggak ada masalah, perusahaannya pun segini-segini aja gitu. Itu yang harus saya jadi pertanyakan. Itu namanya penelaahan analisis ke analitis. Oke. Kemudian yang berikutnya, poin yang berikutnya itu adalah menganalisis perkiraan laba rugi yang penting atau ada kaitannya dengan perhitungan pajak. Jadi ini juga saya harus lakukan untuk melihat potensi berapa pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dari laba ruginya. Jadi mana pendapatan yang boleh diakui, mana beban yang boleh diakui secara perpajakan itu harus dianalisis untuk nanti menghitung berapa angka pajaknya seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan pemeriksaan subsequent payment, subsequent collection. Jadi ini penting juga yang harus dilakukan. Jadi subsequent payment itu artinya pembayaran sesudah tanggal laporan atau posisi keuangan neraca. Jadi ini tesnya juga pun saya lakukan karena kalau misalnya kita membayar setelah tanggal neraca, biasanya kan pembayaran itu dilakukan untuk transaksi yang kita lakukan hari ini ataukah transaksi yang terjadi kemarin. Itu yang saya lakukan. Jadi saya harus cek. Kalau transaksi yang terjadi kemarin, berarti kan berhubungan dengan periode audit yang saya lakukan. Jadi saya harus cek. Ada nggak transaksi itu sebenarnya? Kenapa dibayarkan? Berarti kalau dibayarkan kan berarti ada transaksi sebelumnya. Ada nggak transaksi itu? Itu harus saya cek. Jangan-jangan perusahaan tidak ada transaksi tapi tiba-tiba bayar aja gitu. Itu kan menjadi kecurangan dalam sebuah perusahaan seperti itu. Oke, kemudian tujuan pemeriksaannya saya lihat lagi sedikit sebentar. Oke, jadi tujuan pemeriksaannya yang pertama adalah untuk mengetahui apakah internal control biasa, internal control atas pendapatan beban itu sudah bagus atau tidak. Kemudian untuk memeriksa apakah semua pendapatan yang menjadi hak perusahaan telah dicatat di buku perusahaan dan apakah pendapatan yang dicatat betul-betul merupakan hak perusahaan dengan menggunakan cut off yang tepat. Jadi itu benar sekali. Kita harus pastikan semua pendapatan itu memang menjadi hak perusahaan di periode tersebut. Jangan sampai ada pendapatan yang sebenarnya bukan periode itu, tapi dimasukkan di periode tersebut. Itu harus Anda pastikan juga dan memang pastikan juga bahwa pendapatan itu memang hak perusahaan. Jangan sampai nanti hak pemilik misalnya tapi diakui sebagai pendapatan perusahaan seperti itu. Kemudian untuk memeriksa apakah semua biaya yang menjadi beban perusahaan telah dicatat di buku perusahaan. Oke, ini juga sama. Artinya semua beban yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sudah dicatat dengan benar di laporan laba ruginya di bagian beban. Kemudian memang benar semua beban itu merupakan beban perusahaan, betul-betul beban perusahaan dengan memperhatikan cut off yang tepat. Cut off-nya artinya cut off time itu istilahnya batas waktunya. Periodenya dari Januari sampai Desember, jadi memang beban itu memang beban periode saat ini. Ini juga yang tujuan pemeriksaan berikutnya, yang keempat ini seperti tadi saya jelaskan, untuk memeriksa apakah terdapat fluktuasi yang besar dalam perkiraan pendapatan beban jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini penting juga. Jadi Anda lihat, ada nggak kira-kira perubahan yang besar di tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu? Kalau ada, itu harus ditanyakan kenapa terjadi perubahan yang besar. Seperti itu. Itu tujuan pemeriksaannya. Kemudian audit prosedur yang dijalankan, ini bukan dijalankan tapi dijalankan ya, salah ketik.
Yang pertama adalah pelajari dan evaluasi internal control atas pendapatan dan biaya. Jadi pertama itu kita biasa internal control-nya dulu kita cek, kemudian yang kedua minta rincian laporan laba rugi untuk periode yang diperiksa dengan angka perbandingan untuk periode sebelumnya, lakukan analytical review prosedur. Jadi minta rincian laba rugi periode ini bandingkan dengan periode sebelumnya. Kemudian minta rincian laba rugi tahun ini dibandingkan dengan budget yang sudah dibuat oleh perusahaan di tahun yang sama. Jadi budget itu pasti dibikin oleh perusahaan atau anggaran pasti dibikin oleh perusahaan. Jadi kita coba cek antara budget dan laba ruginya yang terjadi secara aktual, apakah ada nggak perbedaan yang signifikan? Kalau ada, kenapa? Kemudian minta rincian penjualan menurut jenis barangnya. Jadi minta rincian penjualan itu biasa ya. Melakukan tes. Jadi atas penjualan lakukan tes mengenai harganya, mengenai kuantitinya gitu. Kemudian bagaimana pencatatannya itu Anda harus tes juga. Kemudian periksa cut off penjualan untuk mengetahui ada tidaknya pergeseran waktu pencatatan penjualan. Jadi pastikan bahwa memang penjualan yang terjadi di periode ini itu diakui sebagai pendapatan di periode ini. Jangan sampai dicatat di periode sebelumnya ataukah di periode berikutnya atau tahun depan. Periksa subsequent payment, periksa juga subsequent collection. Jadi subsequent payment itu yang tidak saya bilang pembayaran setelah tanggal neraca. Jadi kalau misalnya pemeriksaan audit dari Januari sampai Desember, misalnya ada pembayaran di tanggal Januari tahun berikutnya gitu. Anda lihat sebenarnya pembayaran di Januari ini untuk transaksi yang mana? Apakah transaksi di periode tahun ini ataukah memang periode tahun depan? Seperti itu. Itu Anda pastikan juga. Kemudian buat analisis terhadap beberapa perkiraan biaya atau pendapatan yang mungkin bisa ditanyakan oleh pihak pajak atau diperlukan dalam pengisian SPT, misalnya untuk membuat koreksi fiskal. Kemudian untuk biaya-biaya yang pendapatan yang ada kaitan dengan pajak harus diperiksa apakah peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati. Oke. Kemudian khusus untuk biaya gaji, ini gaji yang penting, periksa daftar gaji untuk 1 atau beberapa bulan, kemudian tes perhitungan PPh 21 untuk mengetahui apakah perhitungan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Itu penting, bandingkan total biaya gaji yang tercantum dalam perhitungan laba rugi dengan SPT 21. Perhatikan apakah PPh 21 tanggung karyawan atau perusahaan. Kemudian yang ketiga, secara tes basis, bandingkan data yang ada dalam daftar gaji dengan personal file untuk mengetahui apakah jumlah gaji status keluarga itu sama atau tidak. Kemudian lakukan observasi pada saat pembayaran gaji untuk mengetahui apakah ada pegawai yang fiktif. Ini penting nih. Jadi jangan sampai ada pegawai yang fiktif. Jadi misalnya perusahaan bayar gaji untuk 105 karyawan, tapi ternyata karyawan cuma 100, jadi lagi 5 itu fiktif. Mungkin saja terjadi kayak gitu, mungkin saja. Jadi harus Anda cek. Oke, kemudian yang terakhir adalah periksa apakah penyajian pos-posnya sudah sesuai dengan standar etap atau tidak, atau yang berlaku di Indonesia atau tidak, seperti itu. Oke, jadi seperti itu penjelasan saya tentang prosedur pemeriksaan laba rugi dalam sebuah perusahaan. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan kepada saya lewat WA Group ya. Jadi sekian, terima kasih dan selamat malam.